Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fi sa'nin. Shadaqallahul azim. Segala puji hanyalah milik Allah. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan keberkahan serta nikmat iman, Islam dan ihsan di pagi Jumat yang penuh berkah. Dan semoga salawat serta salam itu Allah limpahkan juga kepada junjungan kita Nabi Allah akhir zaman, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarga, para sahabat, kepada para tabi'i dan tabi'inya. Dan mudah-mudahan salawat serta salam itu juga Allah melimpahkan kepada kita. Semoga Allah catat sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nikmat mana yang akan kamu dustakan? Begitu banyak nikmat yang Allah berikan. Patutlah kita bersyukur atas segala nikmatnya. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, semoga di ruangan maya ini kita mendapatkan ilmu yang penuh berkah di hari Jumat yang penuh berkah. Insya Allah. Sebelum Ustadz Edi menyampaikan kajian, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, Bapak Ibu, ini update perihal Khalifah Berbagi dan sedekah subuh yang kami terima per tanggal 21 Januari. Sedekah subuh berjumlah Rp3.051.000 dan Khalifah Berbagi Rp23.416.421. Jazakumullah khairan katsira. Semoga sedekah dan wakaf Quran yang 40 mushaf ibu bapak sampaikan mudah-mudahan menjadi pahala yang terus mengalir dan menjadi naungan kelak di yaumil akhir. Itulah bekal kita. Kami mengajak kepada ibu dan bapak untuk saling berbagi melalui Khalifah Berbagi dan bantuan donasi untuk erupsi Gunung Semeru. Insya Allah kami akan tutup di tanggal 31 Januari 2022. Mudah-mudahan berkah semuanya. Dan yang kedua, tidak perlu menunggu berumur untuk mendaftarkan haji, daftarkan untuk para putra dan putri kerabat di usia 12 tahun. Sudah bisa mendaftar untuk haji. Dan untuk keberangkatan di usia 18 tahun. Kita tahu waiting list dan masa tunggu untuk haji reguler di Jawa Barat, khususnya di Kota Bandung, itu 21 tahun. Kemarin kami mendaftarkan saudara. Inilah fasilitas yang kami berikan di Khalifah Tour. Maktabnya di 112, ini adalah tempat istirahat di maktabnya Mina. Dan setiap jamaah mendapatkan tempat yang sangat nyaman untuk beribadah. Ada satu hal, jika ingin mendaftar lebih cepat, telah melalui Haji Puroda. Hanya perbedaannya cara mendaftar saja. Daftar di tahun yang sama, insya Allah jika visa approval, maka berangkat di tahun yang sama pula. Dan siapapun yang mendaftar, ibu dan bapak, kerabat, saudara, akan mendapatkan logam mulia. Dan ini berakhir di tanggal 31 Januari. Dan nantikan jadwal dan biaya keberangkatan umroh di tahun 2022. Insya Allah, Khalifah Tour akan menyelenggarakan umroh di tahun 2022. Demikian informasinya. Kang Dea, mudah-mudahan info ini bermanfaat buat ibu dan bapak yang sudah menunggu rindu dengan Baitullah. Kita berdoa nanti di ujung kajian ini di hari Jumat yang penuh berkah, tetapi jangan lupa sedekah dulu ya supaya ilmunya bermanfaat. Al-Mujadilah ayat 12 dan 13. Sangat penting diingat untuk itu ya sebelum kajiannya disampaikan. Ustadz hari ini akan membahas tentang Power of Al-Fatihah. Ini kajiannya saya di masjid ada bukunya tebal ini, saya nggak sanggup bacanya Ustadz, makanya saya lebih baik mendengarkan Ustadz saja ya. Baik, terima kasih Ustadz Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khair Ustadz Muh.
Saya mohon izin untuk memulai, Ustaz. Monggo Ustaz. Nanti Monggo. Ibu di ujung ya, Bu. Ya, boleh. Iya, jazakallah Bunda. Ya, baik. Nanti mohon dikoreksi Bunda. Nggak usah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma aftah lana qulubana wa alhimna rusdana wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Tentu saja yang teramat kita hormati, takdimi bersama-sama Bunda Empet. Mudah-mudahan Allah senantiasa menganugerahi kesehatan, keberkahan Bun yang telah bersama kita di kajian pagi hari ini. Juga yang teramat saya takdimi sepenuh hati, saya rindukan, saya muliakan Bapak Rustam Sumarna sebagai pemilik Khalifah Tour yang pagi hari ini pun sudah bersama kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa menganugerahkan kesehatan, keberkahan buat Bapak sekeluarga. Juga ada Ustadz Mu tadi yang memandu kajian kita hari ini. Sehat berkah Ustadz. Juga ada Kang Dea yang senantiasa terus membersamai di kajian-kajian subuh ya di Khalifah Tour setiap hari. Bapak Ibu ya Allah rahmati dan Allah berkahi, puji dan syukur hanya milik Rob kita Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan indah iman kita di pagi hari ini bersama kajian subuh Khalifah Tour untuk kembali bertolabul ilmi dalam upaya mukafaatul ilmiah, terus memperdalam, memperluas kapasitas keilmuan kita dalam rangka kuatul imaniyah, memperkokoh, memperkuat bangunan indah iman kita, wa islahul ibadah, memperbaiki, menata rapi, membenahi ibadah kita, juga as-sabatu al khairat, mengistiqomahkan kebaikan-kebaikan hidup kita sampai nanti akhir hayat. Mudah-mudahan pertemuan indah kita di pagi hari ini, di hari Jumat, Allah Subhanahu wa taala jadikan catatan terbaik untuk amal soleh kita, catatan terindah untuk ampunan dosa kita, dan catatan tersempurna untuk memantaskan dan melayakkan kita semua menjadi orang-orang yang bahagia di dunia, dan kelak kebahagiaan itu tersambung nanti ke akhirat. Sebelumnya saya mau mohon maaf Ustadz Mu, Bunda Empet, Bapak Ibu. Hari ini kajian saya agak loncat dulu ya, tidak runut membahas satu persatu ayat-ayat di dalam suratul Fatihah. Saya ingin lebih tertarik di pagi hari ini, walaupun nanti yang sisanya kita bahas di pertemuan setelah ini. Saya justru ingin membahas kalimat atau ayat yang menjadi inti di suratul Fatihah, sebagaimana kalimat dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah, yaitu kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa alasan saya ingin membahas ini terlebih dahulu Ustadz Mu? Karena kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ayat ini adalah saripati ya, atau inti dari suratul Fatihah yang sudah kita bahas beberapa pertemuan sebelumnya. Mari kita lihat Bapak Ibu sekalian apa kalimat Ibnu Qayyim terkait dengan ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini pun ada di buku yang Ustadz mempunyai ya, judulnya Khawatir Qur'aniyah Ustadz, Nadratu fi Ahdafi Suratul Quran ya. Ini pun dinukil kalimat dari Ibnu Qayyim, juga saya sampaikan di sini Bapak Ibu sekalian. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah ya, bahwa anjalallahu, Allah menurunkan 104 kitab. Ya. Allah menurunkan 104 kitab, wa jama'a ma'aniha fit Taurah wal Injil wal Quran. Dan dari 104 kitab itu, jama'a ma'aniha, Allah kumpulkan intisarinya, itu di 3 kitab. Yang pertama Taurat, yang kedua Injil, dan yang ketiga Al-Quran. Ya. Ini kalimat dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Dari 104 kitab yang Allah turunkan,
Allah intisarikan atau kumpulkan kandungan-kandungannya atau intisarinya di 3 kitab. Yang pertama At-Taurah, yang kedua Injil, dan yang ketiga Al-Quran. Wa jama'a ma'ani hadhil kutub ats-tsalatsa fil Quran. Dan dari 3 kitab ini, yaitu Taurat, Injil, dan Quran, Allah kembali kumpulkan intisarinya, kandungan-kandungan pentingnya itu di 1 kitab bernama Al-Quran. Jadi Al-Quran ini adalah, kalau dalam pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyah, intisari dari 3 kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Itu Ustazmu. Kemudian dari Al-Quran ini kata Ibnu Jauziyah, kata Ibnu Qayyim, wa jama'a ma'anil Quran fil Fatihah. Dan dari Al-Quran itu Allah kembali susun intisarinya Ustazmu. Dari 30 juz 114 surat yang ada dalam Al-Quran, Allah kembali kumpulkan intisarinya fil Fatihah, yaitu di surat Al-Fatihah. Jadi kita sedang membahas Bapak Ibu sekalian tentang kandungan terpenting dari Al-Quran, yaitu suratul Fatihah. Dan hebatnya Bapak Ibu sekalian, apa kalimat terakhir dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah? Ya. Dan ma'anil Fatihah dan intisari Al-Fatihah itu ada di kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Inilah yang disebut dan dimaksud oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Bapak Ibu sekalian, tentang kandungan terpenting dan intisari dari suratul Fatihah, yaitu ayat ke-5, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Makanya itulah alasan kenapa hari ini saya agak tidak sabar, tanda kutip Ustadzmu, ingin langsung loncat membahas kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena ada 1 ayat yang saya loncati, yaitu kalimat maliki yaumiddin yang nanti akan kita bahas di pertemuan setelah ini insyaallah. Baik, jadi ini alasan Bapak Ibu sudah sangat kepaham ya. Kita sedang ingin membahas tentang intisari dari kitab-kitab yang Allah kumpulkan, yang Allah turunkan 104 kitab yang disusun intisarinya di 3 kitab. Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dari 3 kitab ini Allah pun kembali intisarikan di 1 kitab bernama Al-Quran. Dan dari Al-Quran ini Allah kembali susun intisarinya di suratul Fatihah. Dan intisari suratul Fatihah itu adalah kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik. Itu alasannya Bapak Ibu sekalian. Baik. Mohon maaf, ada suara ya. Saya hapus dulu. Bapak Ibu yang dirahmati dan diberkahi Rabb kita Allah Subhanahu wa taala, mari kita analisa ya, kenapa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu menjadi ma'anil Quran atau ma'anil Fatihah, intisari suratul Fatihah. Kalimat yang pertama Bapak Ibu sekalian, iyyaka na'budu. Dan kalimat kedua, iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami ibadah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Ya, Bapak Ibu sekalian. Di sana diawali dengan kalimat iyyaka, hanya kepadamu. Ini maf'ul bih kalau didahulukan itu bil makna lil hasar Ustazmu. Tidak ada yang lain. Contoh begini Bapak Ibu. Saya makan pete. Mungkin nggak makan jengkol? Mungkin. Masa pagi-pagi jengkol jeung pete Ustazmu ya, ini teh enakeun. Saya sarapan bubur gitu. Mungkin nggak saya sarapan lontong? Mungkin. Tapi hanya bubur sarapan saya. Saya makan lontong tidak, Ustazmu? Tidak, Ustaz. Itu kalau maf'ul bih dikedepankan dalam kaidah bahasa Arab, itu bimakna lil hasyr. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah aku ibadah, dan hanya kepadamu aku meminta pertolongan. Bapak Ibu sekalian, kenapa ayat ini menjadi intisari dari suratul Fatihah? Karena potongan pertama, yaitu iyyaka na'budu, itu menjelaskan tentang hakikatul ubudiyah. Bahwa kita memang diciptakan oleh Allah menjadi seorang hamba
yang harus ibadah kepadanya. Apa ayatnya kira-kira Ustazmu? Bahwa kita tercipta hanya untuk ibadah? Az-Zariyat ayat 56. Saya tanya, saya jawab biar cepat ya. Az-Zariyat ayat 56 Ustazmu. Ketika Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita tidak diciptakan oleh Allah kecuali hanya untuk ibadah. Misi dan amanah penciptaan kita di semesta ini oleh Allah Subhanahu wa taala bukan tanpa misi, bukan tanpa amanah, tetapi ada tugas suci yang harus kita tunaikan bersama-sama. Apa itu? Ubudiyah, penghambaan kita kepada Allah. Maka pastikan Bapak Ibu, apapun yang kita miliki saat ini adalah cara kita untuk memudahkan penghambaan kita kepada Allah. Karir kita, keberlimpahan kita, jabatan kita, kesibukan kita, semua itu pastikan betul-betul pemudah ibadah kita kepada Allah. Kenapa? Karena memang amanah satu-satunya Allah menciptakan kita di dunia ini untuk ibadah. Setuju Bapak Ibu ya? Pasangan kita, anak-anak kita, kesibukan kita, harta kita, dan apapun yang menyertai hidup kita di dunia ini, pastikan semua adalah pemudah ibadah. Jangan ada di kehidupan kita yang justru mempersulit ibadah kita. Kenapa? Karena memang misi dan amanah Allah menciptakan kita di semesta ini untuk melaksanakan apa Bapak Ibu? Untuk melaksanakan ibadah. Lihat kalimatnya Ustazmu. Ini kalimat sangat indah sekali. Si'atur rizq laisa minal khairat in lam yajid ta'ah ilallah. Keberlimpahan harta bukan tanda kebaikan jika tidak menambah ketaatan. Itu rumusnya. Keberlimpahan bukan tanda kebaikan jika tidak menambah ketaatan. Karena yang disebut kebaikan itu adalah keberlimpahan yang membuat kita semakin indah dalam ketaatan. Itulah baru disebut dengan kebaikan. Setuju Bapak Ibu ya? Maka kalau sesuatu ingin menjadi kebaikan di kehidupan kita, rumus cuma satu. Jadikan semua itu pemudah kita dalam ketaatan. Ibu-ibu punya suami, Ustazmu, ganteng, per bulannya ratusan juta, ya. Tetapi bersama suami ini kita makin sulit ibadah kepada Allah. Baik atau buruk Bapak Ibu? Itu buruk, karena tugas kita untuk ibadah. Sebaliknya, suami ibu memang tidak butut, tapi lebih sulit dibilang ganteng. Itu Ustazmu. Gaji sebulan cuma 18, tanggal 18 ibu harus siap-siap koma gitu ya. Tapi bersama dia kita makin mudah ibadah kepada Allah. Baik atau buruk? Baik, makanya Bu pilih mana yang ganteng, yang menyulitkan ibadah, atau butut yang memudahkan ibadah? Berat, Ustazmu. Nah ini Bapak Ibu sekalian ya. Karena misi penciptaan kita ini adalah untuk ibadah. Iya karena budu, hanya kepadamu ya Allah aku ibadah. Makanya kenapa ayat ini menjadi intisari Al-Fatihah? Karena sedang menjelaskan misi penciptaan kita. Ubudiyah, ibadah Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, ternyata Ustazmu, yang kedua kita pun punya tugas. Selain menghambakan diri kepada Allah. Tugas kedua apa? Iya karena nasta'in. Iya karena nasta'in ini Bapak Ibu itu menjelaskan tentang hakikatul khalifah. Tentang tugas kita di dunia ini untuk menjadi pemakmur bumi. Betul Bapak Ibu ya? Selain kita untuk ibadah, kita pun menjadi khalifatul fil ardh. Kita punya misi untuk memakmurkan, menebar kebaikan di muka bumi ini. Betul nggak Bapak Ibu? Itu di Al-Baqarah ayat 30. Jadi tugas kita Ustazmu tidak cukup hanya ibadah, tetapi bagaimana cara kita memakmurkan dan menebar kebaikan di muka bumi ini. Contoh begini, Ustazmu saum, sholat, baca Al-Quran, tapi tidak pernah mengajak orang dalam kebaikan. Istri diantep, anak-anak diantep, ya ada Teh Rahmanya, nggak mungkin ya diantep ya. Orang nggak diajak dalam kebaikan. Kira-kira Ustazmu berdosa nggak? Dosa tadi di samping saya. Oh ada. Ada, karena kita tidak cukup hanya ibadah, Bu. Tidak cukup hanya sholat, tidak cukup hanya saum, tidak cukup hanya melaksanakan ibadah.
kita pun punya misi sebagai umat terbaik di muka bumi. Apa itu misinya? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita harus mengajak orang. Maka dakwah ini kan kewajiban bersama. Setuju Ustaz Muh ya? Dakwah ini kewajiban kita semua Bapak Ibu. Kalau kita tidak berdakwah, kita dosa. Walaupun kita ibadahnya bagus. Karena kita punya kewajiban watawasau bil haq, watawasau bisawab, ta'muruna bil ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar. Dakwah ini kewajiban kita bersama. Walaupun Bapak Ibu tidak usah menjadi ustadz. Nanti ustadz-ustadz kita habis jadwalnya ya, pada dibagi-bagi. Ustadz Muh ya jadi ustadz fikih, ustadz apa, kita nanti jadwalnya kekurangan ustadz. Semua kita ini punya tugas khalifah fil ard. Dan Bapak Ibu, ketika kita menjadi khalifah, iyyaka nasta'in, hanya bergantung kepada Allah, jangan kepada selain Allah. Maka Bapak Ibu sekalian, ayat ini inti kan Ustadz Muh. Kalimat pertama menjelaskan hakikat kita yang pertama, yaitu untuk ibadah. Dan kalimat kedua, iyyaka nasta'in, itu menjelaskan hakikat kita yang kedua, apa itu menjadi khalifah. Ya. Menjadi khalifah, Bapak Ibu, makanya nanti kalau haji dan umroh semua daftar di khalifah, karena kita memang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi khalifah fil ardh ya. Memakmurkan bumi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita dosa, Pak, kalau sekedar sholat tetapi tidak pernah ngajak orang dalam kebaikan. Kita berdosa kalau kita melaksanakan baca Al-Quran, melaksanakan saum, tapi kita tidak pernah tawasau bil haq, tawasau bisawab dengan orang lain. Ini inti Bapak Ibu sekalian. Kenapa Ibnu Qayyim mengatakan iyyaka na'budu dan iyyaka nasta'in? Ini inti dari surat Al-Fatihah karena sedang menjelaskan inti dan misi penciptaan kita. Dua, iyyaka na'budu untuk ibadah, wa iyyaka nasta'in untuk memakmurkan bumi. Dan ketika Bapak Ibu memakmurkan bumi, iyyaka nasta'in, hanya bergantung saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang Bapak Ibu sudah kebahas ya, kenapa ayat ini menjadi inti dari suratul Fatihah. Terus saya lanjutkan Ustaz Muh. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati dan diberkahi Rabb kita Allah Subhanahu wa taala, kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu menjelaskan dua misi kita. Pertama al-ibadah, yang kedua al-isti'anah. Pertama apa? Ibadah, yaitu ibadah. Yang kedua isti'anah, yaitu meminta pertolongan. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami ibadah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Kalimat pertama, bahwa kita sebagai abid, hamba. Kalimat kedua, bahwa kita sebagai khalifah, yaitu harus senantiasa bergantung dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya bertanya dulu kepada Ibu dan Bapak. Ya. Sebelum saya bertanya, ini makna hamba Bapak Ibu. Makna hamba ini setidaknya ada tiga. Pertama adalah hamba sahaya. Jadi Bapak Ibu, kita ini harus tergantung Allah saja. Karena kita hamba, maka apapun yang kita lakukan harus berdasarkan keinginan yang Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Setuju Bapak Ibu ya? Yang kedua, Ustaz Muh, makna abid itu adalah busur panah. Jadi Bapak Ibu, apa makna busur panah? Kemanapun kita mengarah, tergantung siapa memanah kita. Itu Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu. Jadi kumaha Allah lah hidup kita ini. Gitu loh. Karena busur panah itu ya dilesatkan tergantung siapa yang memanah kan. Dan memanah kita siapa? Yaitu Allah, Pak. Maksudnya apa Ustadz? Kita ridho dengan apapun yang Allah berikan di kehidupan kita. Itu ciri seorang hamba. Dia senantiasa menerima dan ridho dan apapun yang Allah berikan di kehidupannya. Kalau Bapak Ibu banyak menolak keputusan Allah di kehidupan kita nggak benar sebagai hambanya itu. Dan jangan salah Bapak Ibu, makna yang terakhir dari hamba itu adalah aroma yang harum. Kemanapun kita ada, kita harus menebarkan wewangian dan aroma harum bagi sekitar kita. Kemanapun kita berada,
Kita menebar aroma harum, maksudnya kita menebar kebaikan, keindahan kepada sesama, dimanapun kita berada. Itulah makna terakhir dari hamba. Satu, memang kita hamba sahaya, milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita ini busur panah, tergantung Allah melesatkan kita kemana, kita ridho dengan semua keputusan Allah. Dan yang ketiga adalah aroma yang harum. Dimanapun kita berada, kita tebar keindahan, pewangian, kebaikan bagi sesama. Itu adalah makna dari seorang hamba. Baik, ini tambahan saja. Kita lanjut ke sini Bapak Ibu sekalian. Dari iyyaka na'budu dan iyyaka nasta'in, ada dua yang harus kita pahami Ustaz Muh. Yang pertama adalah iyyaka na'budu ibadah, iyyaka nasta'in meminta pertolongan. Saya bertanya kepada Ibu dan Bapak, kenapa kita harus iyyaka na'budu, harus ibadah hanya kepada Allah? Kenapa kita tidak boleh ibadah ke selain Allah, Ustaz Muh? Kan kalimatnya iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami ibadah. Kenapa Bapak Ibu kita hanya kepada Allah ibadah dan tidak diizinkan untuk ibadah ke selain Allah? Pertanyaannya Bapak Ibu dijawab dengan satu, karena Allah yang menciptakan kita. Itu saja udah cukup, Ustaz-mu. Apalagi ditambah yang lain, karena Allah yang menyiapkan rezeki buat kita, yang mengabulkan doa-doa kita, yang menjaga kita di siang dan malam, yang menyediakan semua kebutuhan kita, yang terus memberi semua pinta kita. Itu alasan kenapa hanya kepada Allah kita ibadah. Satu saja Bapak Ibu, alasan cukup kata ulama, karena Allah lah yang menciptakan kita. Saya bertanya kepada Ibu dan Bapak, kalau Allah memerintahkan kita, Ustaz-mu, tanpa imbalan, tetap layak nggak, Ustaz? Kalau Allah menyuruh kita ibadah tanpa ada imbalan, tetap layak tidak? Tetap layak, kenapa? Karena Allah yang menciptakan kita. Yang kedua, kalau Allah menyuruh kita ibadah yang berat, tetap layak tidak, Ustaz-mu? Tetap layak, kenapa? Karena Allah yang menciptakan kita. Kalau Allah menyuruh kita, Bapak Ibu, ibadah, sampai kita harus mengorbankan nyawa, tetap layak tidak, Ustaz? Tetap layak, Bu. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan kita. Apapun yang Allah lakukan kepada kita, semuanya layak. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan kita. Tapi hebatnya, Bapak Ibu, perintah Allah tidak ada yang berat. Betul, Ustaz-mu, ya? Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, tidak akan pernah mengorbankan nyawa kita. Justru intisari syariah inilah menjaga nyawa. Dan yang ketiga, setiap kebaikan-kebaikan kita Allah balas dengan balasan yang banyak. Itu hebatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Ibu sekalian. Allah menyuruh kita layak, menyuruh kita yang berat pun layak, menyuruh kita tanpa imbalan layak, menyuruh kita sampai kita mengorbankan nyawa, semua layak karena kita ciptaan Allah. Tetapi indahnya Allah dalam hidup kita, Bapak Ibu sekalian, perintahnya tidak ada yang berat. Sholatlah selama berdiri. Ketika tidak mampu berdiri, duduk saja. Ketika tidak mampu duduk, fa'ala janbin, berbaring saja. Saumlah. Kalau Anda tidak kuat saum, bisa kodo, bisa fidyah. Ya kan, Ustaz-mu, ya? Zakatlah. Kalau tidak mampu zakat, ya terima zakat. Kalau tidak mampu menjadi muzaki, ya mustahik. Kan gitu, Bapak Ibu. Ibadahlah haji. Kalau Anda tidak mampu, tidak wajib. Tidak ada perintah Allah yang berat. Dan setiap perintah Allah itu, Ustaz-mu, Allah siapkan ganjaran yang besar melebihi perintah itu. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu, tidak ada yang layak untuk kita sembahi kecuali Allah yang yang menciptakan kita. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian. Tadi pertanyaannya, kenapa hanya kepada Allah kita ibadah? Satu, karena Allah yang menciptakan kita dan menyediakan semua kebutuhan-kebutuhan hidup kita. Ada nggak kebutuhan kita yang kita dapatkan bukan dari Allah? Tidak ada. Makanya saya bertanya kepada Ustaz-mu, Ustaz-mu, kita boleh nggak maksiat, Ustaz? Kata Ibrahim bin Adham, ternyata kita boleh maksiat dengan 3 syarat. Satu, jangan pernah makan rezeki Allah, jangan pernah tinggal di bumi Allah, dan carilah tempat yang Allah tidak lihat. Mau kemana, Ustaz? Nah itu. Maka Bapak Ibu, tidak ada alasan kita bermaksiat kepada Allah. Karena 3 syaratnya nggak mungkin bisa kita penuhi. Satu, silakan bermaksiat, tapi jangan makan rezeki Allah.
Memang kalau kita tidak makan rezeki Allah, kita makan rezeki dari siapa? Nggak ada rezeki yang Allah siapkan kecuali semuanya dari Allah. Betul, Ustaz Mu? Betul, Ustaz. Yang kedua, Bapak Ibu silakan bermaksiat, tetapi jangan tinggal di bumi Allah. Ustaz di mana atuh? Terserah Bapak Ibu, jangan membebani pikiran Ustaz. Nggak ada. Dan yang ketiga, Bapak Ibu silakan bermaksiat, tetapi cari tempat yang Allah tidak lihat. Wah, di mana? Makanya memang tidak ada alasan kita untuk bermaksiat, Bapak Ibu. Bapak Ibu, tadi kita sudah menjawab. Kenapa kita harus ibadah hanya kepada Allah? Sekarang saya bertanya kepada Bapak Ibu, kenapa hanya meminta pertolongan kepada Allah? Baik, Bapak Ibu sekalian. Tadi kenapa hanya ibadah kepada Allah? Dan kita tidak boleh ibadah ke selain Allah. Sekarang, kenapa hanya al-isti'anah meminta pertolongan kepada Allah saja? Dan kita tidak layak dan tidak berhak meminta pertolongan ke selain Allah. Bapak Ibu, jawabannya ada 3, Ustazmu. Yang pertama, surat Ar-Rahman ayat 29. Kulla yaumin huwa fi sya'nin. Ini jawaban pertama. Karena kesibukan Allah hanya ingin mengurus kita. Tidak ada kesibukan Allah setiap hari, kulla yaumin huwa fi sya'nin, kecuali hanya ingin terus mengurus kita. Tadi sampaikan oleh Ustazmu di awal mukadimah ya. Itu Bapak Ibu alasan pertama, kenapa kita harus meminta pertolongan hanya kepada Allah, karena kesibukan Allah setiap hari hanya untuk mengurus dan merawat kita. Setiap hari Allah hanya ingin menyediakan rezeki buat kita. Setiap hari Allah hanya ingin menyediakan semua kebutuhan kita. Setiap hari Allah hanya ingin menjaga kita di siang dan malam. Setiap hari Allah hanya ingin memaafkan dosa kita. Setiap hari Allah hanya ingin mengabulkan doa-doa kita. Tidak ada kesibukan Allah kulla yaumin huwa fi sya'nin, kecuali hanya untuk mengurus kita. La ta'khuduhu sinatu wala naum. Allah tidak ngantuk, tidak tidur, karena ingin terus sibuk mengurus kita. Ini alasan pertama, Ustazmu. Kenapa hanya kepada Allah saja kita meminta? Karena memang kesibukan Allah hanya ingin merawat kita. Walaupun kalau saya tanya balik, Bapak Ibu, kalau kita malu, Ustazmu, kalau kesibukan Allah setiap hari hanya untuk mengurus kita, lalu untuk siapa kesibukan kita setiap hari, Ustazmu? Itu malu, Ustaz, kita. Ustaz ya? Agak malu, Ustaz ya? Allah setiap hari hanya untuk sibuk mengurus kita. Tetapi kadang kesibukan kita bukan untuk Allah, Bapak Ibu sekalian. Rasanya nggak adil ya. Yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kenapa hanya kepada Allah kita meminta? Al-isti'anah. Jawaban kedua, innallaha ala kulli syai'in qadir. Karena Allah punya kemampuan untuk memberikan apapun kepada kita tiada berbatas. Apapun yang kita butuhkan, kita perlukan, Allah penyedia segala itu dengan kesediaan yang tidak ada batasnya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Kalau saya minta ke Ustazmu tuh baik, tapi boleh jadi tidak ngasih karena sama-sama tidak punya. Kadang Ustaz gitu, Ustaz ya. Ustazmu, abi hoyong motor. Ustazmu tuh baik, soleh Bapak Ibu. Tapi mungkin pasti nggak ngasih, belum tentu. Karena kita sama-sama terbatas, Ustaz. Jadi curhat. Teh Rama bilang sama Ustazmu, abi, Umi hoyong ke salon, kata Ustazmu, abi mencintai Umi apa adanya. Tongkat salon mahal. Itu ya. Terbatas, Bapak Ibu. Kalimat yang indah, Ustaz. Tetapi kemampuan Allah nggak pernah terbatas. Kadang kita baik, tapi kemampuan kita terbatas. Seorang istri bilang ke suami, abi ingin surga tidak? Ya Umi, belikan Umi iPhone gitu. Apa kata Ustazmu? Ari Umi ingin surga? Iya. Tidak ada balasan yang bersabar kecuali surga. Artinya itu dipangmelikan. Oke Ustaz gitu ya. Karena tidak ada uang. Tetapi Bapak Ibu sekalian, Allah itu innallaha ala kulli syai'in qadir. Punya kemampuan yang tidak berbatas dan melintas batas. Satu, kesibukan Allah hanya untuk mengurus kita. Yang kedua, Ustazmu, kemampuan Allah tiada berbatas. Dan yang ketiga, biyadikal khair. Bapak Ibu sekalian, Allah tidak akan pernah mengecewakan kita, dan kalau ngasih pasti yang terbaik di antara pilihan yang baik.
Kira-kira dengan 3 syarat ini, Ustadz Mu, Bapak Ibu, layak gak kita hanya bergantung, hanya meminta, hanya bersandar kepada Allah? Bapak Ibu sekalian, Allah punya kemampuan yang tiada berbatas. Yang kedua, kesibukan Allah hanya untuk mengurus kita. Yang ketiga, Allah tidak akan pernah mengecewakan siapapun yang meminta dan berharap, dan Allah pasti memberikan pilihan-pilihan terbaik di antara pilihan-pilihan yang baik kepada kita. Apa rumusnya? Biyadikal khair. Di tangan Allah segala keterbaikan. Pantas Bapak Ibu kalau kita meminta kepada Allah dengan segala kelebihan ini? Baik ya. Masya Allah. Oleh karena itu, Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa hanya kepada Allah kita ibadah? Karena Allah yang menciptakan kita. Kenapa kita harus hanya meminta kepada Allah? 3 alasan tadi Bapak Ibu sekalian. Maka ayat ini Ibu dan Bapak betul-betul menguatkan hubungan kita dengan Allah. Ya Allah, hanya kepadamu aku ibadah dan hanya kepadamu aku meminta. Karena siapapun yang meminta kepada Engkau tidak akan pernah dikecewakan dan disia-siakan. Saya kalau minta sama Ustadz Mu mungkin dikecewakan, bukan karena Ustadz Mu tidak baik, tapi sama-sama terbatas kemampuannya. Tetapi siapapun yang meminta kepada Allah, fahuwa hasbuh, dia tidak mungkin dikecewakan. Jadi kalau Bapak Ibu banyak kekecewaan di kehidupan, itu tanda kita terlalu banyak meminta dan berharap ke selain Allah. Saya ulang Bapak Ibu. Siapa yang meminta, berharap dan bersandar kepada Allah, fahuwa hasbuh, tidak akan pernah dikecewakan. Jadi kalau Bapak Ibu sering merasa banyak kecewa, itu tanda kita terlalu banyak meminta, berharap dan bergantung ke selain Allah. Maka apa kata para ulama? Jika Bapak Ibu berhasil menjadikan Allah satu nama saja di hati kita, maka Bapak Ibu tidak akan mudah dikecewakan. Ini kelihatan wajah-wajah yang penuh dengan keimanan. Kekecewaan. Wajah penuh kekecewaan. Saya tidak bilang begitu, Ustadzmu. Baik, sekarang kita masuk ke inti kajian kita hari ini ya Bapak Ibu. Mohon izin Ustadzmu 5 menit 10 menit lagi ya. 5 menit lah insya Allah. Lanjut Ustadz, mangga silahkan. Baik. Bapak Ibu, jadi iyyaka na'budu hakikatul ikhlas. Iyyaka nasta'in hakikatul tawakkul. Iyyaka na'budu sedang menjelaskan hakikat keikhlasan. Hanya kepada Allah kita ibadah. Dan iyyaka nasta'in sedang menjelaskan hakikatul tawakkul. Hakikat ketawakalan. Hanya bergantung, berserah, bersandar, berharap hanya kepada Allah saja. Ini hebat banget Bapak Ibu ayat ini ya. Dan saya tutup kajian kita di pagi hari ini dengan rahasia yang sangat dahsyat dari kalimat iyyaka na'budu dan iyyaka nasta'in. Saya bertanya kepada Bapak Ibu, apa arti na'budu? Ibadah. Apa arti nasta'in? Meminta pertolongan, Ustadzmu ya. Ibadah dan meminta pertolongan. Kenapa ibadah dan pertolongan digabung dalam satu ayat dan menjadi inti surat Al-Fatihah? Ibadah, pertolongan. Na'budu, nasta'in. Ada 5 rahasia Bapak Ibu sekalian. Kenapa na'budu dan nasta'in, ibadah dan pertolongan digabung dalam satu ayat di inti surat Al-Fatihah? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang pertama, rahasianya apa Ustadzmu? Karena ketika kita sedang ibadah, hakikatnya kita sedang ditolong oleh Allah. Ini yang pertama. Kenapa ibadah dan pertolongan digabung? Rahasia pertama, siapapun yang sedang melaksanakan ibadah, dia sedang ditolong oleh Allah. Ibadah itu pertolongan Allah. Kalau kita tidak ditolong oleh Allah, Ustadzmu, nggak mungkin bisa melaksanakan ibadah. Setuju? Bapak Ibu, ada penakluk-penakluk gunung tertinggi di dunia. Tetapi kalau Allah tidak menolong kita, nggak mungkin bisa melangkah kaki menuju masjid untuk sholat berjamaah. Kenapa? Karena ibadah semuanya pertolongan Allah. Di waktu yang sama, di jam yang sama pagi hari ini, ada nggak orang yang tidak bisa ibadah Bapak Ibu? Masih tidur dan belum subuh? Ada, walaupun sehat, walaupun punya waktu. Kenapa sampai belum subuh, apalagi berjamaah ke masjid? Subuh jam 4 lebih 8, dia bangun jam 8 lebih 4, Ustadzmu. Itu tanda Bapak Ibu. Karena dia belum mendapatkan pertolongan. Maka siapapun yang saat ini sedang merasakan nikmat ibadah,
Bersyukurlah kepada Allah karena dia yang dipilih untuk oleh Allah ditolong Bu, sehingga bisa melaksanakan ibadah. Alhamdulillah Ustaz. Makanya Bapak Ibu, lihat kalimat yang kemarin kita bahas. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah yang dengan segala kenikmatan-kenikmatannya tertunaikan segala kebaikan dan ketaatan di kehidupan kita. Makanya Bapak Ibu, kalau kita bisa melaksanakan ibadah, bisa menunaikan kebaikan, ya, maka doa kita apa? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Bapak Ibu bisa bangun jam 3. Allah yang memilih kita untuk bangun. Karena tidak semua orang Allah pilih untuk bisa bangun jam 3 melaksanakan tahajud. Maka rasakan Bapak Ibu, setiap kita ibadah, kita sedang dipilih oleh Allah untuk ditolong. Dan tidak semua orang ditolong oleh Allah untuk bisa melaksanakan ibadah. Saya kumpul dengan jamaah di pagi hari ini dengan Ustaz Mu, dengan Bunda Empet, dengan Pak Rustam. Ini semuanya berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini rahasia pertama. Rahasia kedua, Ibu dan Bapak yang Allah rahmati dan Allah berkahi. Kenapa na'budu dan nasta'in, ibadah dan pertolongan digabung dalam satu ayat dan menjadi inti surat Al-Fatihah? Yang kedua, ketika minta tolong kepada Allah, maka mintalah untuk bisa ibadah. Sebelum minta yang lain, Bapak Ibu sekalian, minta ditolong oleh Allah untuk bisa menunaikan ibadah, karena itu yang paling penting dari semua permintaan kita kepada Allah. Kalau saya tanya kepada Bapak Ibu, kalau meminta kepada Allah biasanya kita minta apa? Ustaz? Minta dunia, Ustaz. Ya, biasa kita minta rezeki, Ustaz, ya. Sehat, lahir Minta batin. sehat. Sebelum yang lain, Bapak Ibu, minta sama Allah agar kita bisa ibadah. Itu yang paling penting dari segala permintaan kita yang lain. Rasul ngajari doa kepada Mu'ad bin Jabal. Ya Mu'ad, inni lauhibbuka, aku begitu mencintaimu. Usika, aku wasiatkan kepadamu. La tada'anna fi duburi kulli shalah. Satu doa yang Anda jangan tinggalkan selepas Anda melaksanakan sholat itu. Bapak Ibu, kalimat ini Rasul sampaikan kepada Mu'ad satu. Dengan muqaddimah inni lauhibbuka, aku begitu mencintaimu ya Mu'ad. Berarti apa yang akan Rasul sampaikan sesuatu yang sangat spesial. Karena disampaikan oleh Rasul yang sangat mencintai. Yang kedua, Ustaz Mu, Rasul menggunakan kalimat usika, aku wasiatkan kepadamu. Tidak dengan kalimat aku kasih tahu, aku kabarkan, aku ajarkan, tidak. Tetapi Rasul menggunakan kalimat usika, aku wasiatkan kepadamu. Wahai Mu'ad, aku begitu mencintaimu. Dan aku wasiatkan kepadamu satu doa, la tada'anna fi duburi kulli shalah, yang jangan kau tinggalkan selesai Anda melaksanakan sholat. Doa apa Ustaz Mu? Allahumma a'inni a'udzubika minal khubusi. Oh, itu doa toilet ya, mohon maaf. Benar, doa toilet. Ini doanya Bunda. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allah, Bapak Ibu sekalian. Ini Rasul ajarkan kepada Mu'ad. Sebelum kita minta yang lain sama Allah, minta agar kita bisa ibadah, Bu. Minta agar bisa bangun jam 3 melaksanakan tahajud. Minta agar kita dikuatkan untuk bisa baca Al-Quran sehari sekian juz. Minta suami kita, anak-anak kita agar bisa subuh berjamaah di masjid. Itu yang paling penting dari permintaan yang lain, Bapak Ibu sekalian. Sampai-sampai Rasul kasih kabar, sampai-sampai Rasul kasih doa ini kepada Mu'ad, itu dengan kalimat cinta dan wasiat. Ya Mu'ad, Allahumma a'inni ala dzikrika. Ya Allah, aku minta tolong, bantu aku untuk senantiasa ingat kepadamu. Ini yang pertama. Sebelum kita minta yang lain, minta agar senantiasa ingat sama Allah, Bapak Ibu. Kenapa ingat sama Allah butuh bantuan? Karena kesibukan dunia kita sering melalaikan kita dari ingat kepada Allah. Betul, Ustaz Mo? Bapak Ibu, kesibukan dunia kita sering membuat kita lulai dan lupa dari Allah. Maka minta kepada Allah agar senantiasa ingat kepadanya. Ini Bapak Ibu. Ustadz, benar nggak kesibukan dunia itu banyak membuat kita lupa dari Allah? Banyak ayatnya Bapak Ibu.
Banyak ayatnya itu. Yang kedua, wa ala syukrika, untuk senantiasa apa Ustazmu? Bersyukur kepadamu. Kenapa bersyukur kepada Allah? Kita harus minta pertolongan Bapak Ibu. Karena keinginan demi keinginan hidup kita membuat kita sering lupa untuk bersyukur kepada anugerah yang sudah ada. Betul Bapak Ibu? Keinginan-keinginan hidup kita sering membuat kita lupa bersyukur dengan anugerah yang sudah ada. Ketika Ustadz mau bilang begini, Ustadz, abi hoyong iya, hoyong iya, hoyong iya. Asa banyak kehoyong gitu Ustadz ya. Memang kita wajah-wajah penuh dengan kehoyong yang belum terpenuhi. Kalau Bapak Ibu sering banyak keinginan, ingin ini, ingin itu, biasanya sering lupa mensyukuri apa yang sudah ada. Betul Ustadzmu? Maka minta sama Allah Bapak Ibu. Ya Allah, tolonglah aku untuk senantiasa ingat kepadamu, untuk senantiasa bersyukur kepadamu. Dan terakhir apa? Wa husni ibadatika, untuk terus memperbaiki ibadah kepadamu. Ini Bapak Ibu kalau kita minta sama Allah, minta agar kita senantiasa ingat, agar senantiasa bersyukur kepadanya, dan terus bisa memperbaiki ibadah kita kepadanya. Ini yang terpenting dari permintaan kita yang lain. Dan kita mah tuh angkat tangan, rezeki ya Allah, rezeki ya Allah, kan gitu semuanya. Sebelum minta ini Bapak Ibu sekalian, ya Allah, iPhone ya Allah, Brompton ya Allah. Sebelum minta ini Bapak Ibu sekalian, minta sama Allah agar kita ditolong bisa melaksanakan ibadah. Ya, makanya Ustadzmu ada kalimat yang sangat indah bagi orang yang sholat. Satu, ya Allah, hidayahi orang yang terputus sholatnya. Yang kedua, istiqomahkan orang yang sedang memperbaiki sholatnya. Dan kuatkan orang yang saat ini lemah fisiknya untuk melaksanakan sholat. Itu Bapak Ibu. Ya Allah, hidayahi orang yang terputus sholatnya, istiqomahkan orang yang sedang memperbaiki sholatnya, dan kuatkan orang yang fisiknya lemah untuk melaksanakan sholat. Itu Bapak Ibu. Doa-doa kita kepada Allah penuh dengan ingin minta diperbaiki ibadah kita. Bukan yang lain. Ya. Setuju Bapak Ibu sekalian? Maka ketika Bapak Ibu sudah membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka kita selalu ingat, ketika minta sama Allah, minta yang terbaik adalah minta ditolong melaksanakan apa Bapak Ibu? Ibadah. Yang kedua, yang ketiga karena waktu. Yang ketiga Ibu dan Bapak, kenapa na'budu dan nasta'in digabung dalam satu ayat dan menjadi inti dari surat Al-Fatihah? Karena ketika Anda ibadah pasti ditolong oleh Allah. Nah, itu senang. Kalau kita ibadah Bapak Ibu pasti ditolong oleh Allah. Ya, pasti ditolong oleh Allah. Pertolongan Allah di kehidupan kita ada di satu gerbang bernama keibadah kita kepada Allah. Maka siapa yang sedang menghebatkan ibadahnya, dia sedang menghebatkan pertolongan Allah dalam kehidupannya. Lihat ayatnya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang memperbaiki hubungan dengan Allah, siapa yang memperbaiki ketaatan kepada Allah, satu, Allah berikan solusi terbaik atas masalah-masalah hidupnya, dan Allah berikan rezeki dari jalan yang tidak dia sangka dan tidak dia duga. Ternyata Bapak Ibu, solusi terbaik untuk masalah hidup dan rezeki dari jalan yang tidak kita sangka itu ada di kalimat yattaqillah, ketika kita menghebatkan ibadah kepada Allah. Dan kita mah tuh, ya Allah, berikan saya rezeki. Hari subuh jam 8 wae geura Ustaz. Aduh punten Ustaz, habis subuh jam 8. Biasana Bu, setengah 8 cenah gitu ya. Tidak mungkin ada pertolongan yang hebat bagi ibadah yang enggak hebat, Bapak Ibu. Karena semua gerbang-gerbang pertolongan Allah ada di bagaimana cara kita melaksanakan ibadah kepadanya. Ayatnya balatak, apa balatak itu Ustazmu ya? Banyak Ustaz. Ayatnya banyak dalam Al-Qur'an, Bu. Pertolongan dengan ibadah pasti dipaket itu. Orang bermimpi ingin banyak pertolongan dari Allah, tapi berantakan ibadahnya. Mimpi. Itu seru ya. Apa kata ulama?
Man aqamas sholatah aqama hayatah. Barang siapa yang mudah bangun untuk sholat, Allah mudah bangun semua kebahagiaan hidupnya, semua kesuksesannya, semua keberhasilannya. Allah mudah bangun keberhasilannya, kesuksesannya, kebahagiaannya ketika dia mudah bangun melaksanakan sholat kepadanya. Sebaliknya apa? Waman ta'akhkhara shalah ta'akhkhara kulal hajah. Siapa yang lambat melaksanakan ibadah, maka dia sedang merencanakan segalanya terlambat. Siapa yang menunda-nunda ibadah, dia sedang merencanakan segalanya tertunda, Bapak Ibu. Karena semua pertolongan Allah ada di bagaimana cara kita melaksanakan ibadah kepadanya. Inilah inti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siapa yang ibadah pasti ditolong sama Allah Subhanahu wa taala. Duh, waktu ya, Setmu. Saya loncat ke yang keempat. Bapak Ibu, mari kita lihat yang keempat. Dahsyat banget. Kenapa na'budu dan nasta'in dipaket dalam satu ayat? Jika Anda tidak ibadah, Allah tidak mungkin tolong Anda. Maka lihat Bapak Ibu, segala masalah-masalah hidup kita itu berawal dari berantakannya ibadah kita. Itu poin di surat Ar-Ra'd ayat, saya lupa Ustazmu ya. Bapak Ibu lihat Ar-Ra'd 124. Waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Segala masalah-masalah hidup yang ada pasti diawali dari ketidakrapihan ibadah kita. Kenapa? Karena siapa yang tidak berantakan ibadahnya, maka akan lambat pertolongan dari Tuhannya. Jika Anda tidak ibadah, Allah nggak tolong Bapak Ibu. Maka lihatlah serial kehidupan orang-orang yang berantakan ibadahnya. Pasti selalu banyak masalah soal rumah tangganya, soal hartanya, soal karirnya, soal banyak hal. Pasti ada banyak yang masalah. Karena dia sedang bermasalah dengan Allah dengan tidak melaksanakan ibadah kepadanya. Setuju Bapak Ibu sekalian? Maka Ustadz, bagaimana caranya memperbaiki hidup? Satu Bapak Ibu, perbaiki dulu ibadahnya. Allah mudah memperbaiki kehidupan orang-orang yang sedang memperbaiki ibadahnya. Saya ulang, Allah mudah memperbaiki kehidupan orang-orang yang memperbaiki ibadahnya. Allah mudah memperbaiki rumah tangga orang-orang yang memperbaiki ibadahnya. Allah mudah memperbaiki harta orang-orang yang memperbaiki ibadahnya. Semua perbaikan-perbaikan itu ada di ketika kita memperbaiki ibadah kita kepadanya. Dan terakhir Bapak Ibu sekalian, karena waktu sudah dikasih isyarat sama Kang Dea sama Ustadzmu. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, kenapa na'budu dan nasta'in itu digabung dalam satu ayat? Jika Anda ibadah, Allah langgengkan pertolongan dalam kehidupan Anda. Apa dalilnya? Dalilnya Rasulullah kepada Ibnu Abbas. Ya gulam, ihfadillah yahfadka. Wahai anak kecil, jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Apa yang disebut dengan menjaga Allah? Menjaga segala perintahnya dan menjaga seluruh larangannya. Siapa yang bisa menjaga ini? Yahfadka. Allah akan menjagamu. Allah menjaga apa? Menjaga agar semua karunia yang ada di kehidupan kita tetap ada dan terus bertambah. Itu Ustadzmu. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Jagalah perintah Allah, jagalah larangan Allah. Maka Allah akan menjaga apa yang sudah kita miliki di kehidupan kita. Pasangan kita, anak-anak kita, harta kita, keberhasilan kita. Allah jaga semuanya dengan cara kita menjaga segala perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang melaksanakan ibadah, dia sedang menjaga seluruh pertolongan yang sudah ada dan sedang merencanakan untuk mendapatkan yang belum ada. Inilah 5 rahasia Bapak dan Ibu, kenapa na'budu dan nasta'in dipaket dalam satu ayat. 1, kita lihat Bapak Ibu sekalian, percepat. Yang pertama, karena siapapun yang sedang ibadah, dia sedang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika kita sedang ibadah, pasti ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ketika minta pertolongan, mintalah ditolong untuk bisa melaksanakan ibadah. Yang keempat, jika Anda tidak ibadah, Allah tidak akan tolong Anda. Dan kelima, jika Anda melaksanakan ibadah,
Anda sedang menjaga segala pertolongan Allah yang sudah ada dan sedang merencanakan pertolongan Allah yang belum ada. Saya persilakan kepada Ustaz Mu, wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, terima kasih. Jazakallah khairan katsira atas ilmunya. Ini ada pepatah yang bagus nih. Kalau beribadah itu butuh perencanaan yang sangat luar biasa, Ustaz. Maka ada pepatah ini, gagal dalam perencanaan sama juga dengan merencanakan sebuah kegagalan. Masya Allah. Ustaz, ada 2 pertanyaan yang saya akan bacakan. Kalau nanti ada pertanyaan yang lain, insya Allah Jumat pekan depan saya akan sampaikan ke Ustaz ya. Enggak, silakan Ini Ustaz Mu. dari Ibu Yuniarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya. Waalaikumsalam. Manusia hidup harus bergantung kepada Allah, beribadah semua, meminta kepada Allah, beribadah juga kepada Allah, tetapi ada orang yang memang tidak berterima kasih kepada Allah. Kufur nikmat dalam bahasa kita. Ini satu. Bagaimana menurut pendapat Ustadz? Satu itu. Yang kedua, pertanyaan dari Ibu Haja Neneng Ratnawati. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya Ustadz. Ketika kita memohon pertolongan Allah, di samping berdoa, hati dan pikiran sambil memikirkan caranya, apakah itu tanda kita tidak percaya akan pertolongan Allah? Jazakallah khairan katsir. Mangga Ustadz, 2 saja dulu pertanyaan. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati dan diberkahi Allah, terkait dengan kufur nikmat. Saya sampaikan kepada Bapak Ibu, musibah itu sebetulnya dekat dengan hidup kita. Dari mana datangnya musibah? Dari nikmat-nikmat Allah yang tak bisa kita syukuri. Apa ayatnya? Ibrahim ayat 7. Lain syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur, Allah akan tambah. Jadi cara menambah itu Bapak Ibu adalah mensyukuri apa yang sudah ada. Kita pasti akan mendapatkan yang belum ada. Cara mendapatkan yang belum ada adalah dengan mensyukuri apa yang sudah ada. Semakin indah kita bisa mensyukuri yang sudah ada, semakin banyak Anda akan mendapatkan apa yang belum ada. Itu lain syakartum la azidannakum. Yang kedua, walain kafartum inna azabi lasyadid. Dan ketika Anda tidak bersyukur, maka anugerah-anugerah yang Allah berikan akan berubah jadi musibah itu. Jadi musibah itu dekat Bapak Ibu dari anugerah-anugerah Allah yang kita tidak bisa mensyukurinya. Maka siapapun yang tidak pandai mensyukuri anugerah yang sudah ada, maka siap-siaplah anugerah itu akan menjadi musibah di kehidupannya. Ada nggak Ustaz Mo? Orang musibah itu dari pasangan hidupnya? Ada nggak orang musibah dari hartanya, dari anak-anaknya? Bapak Ibu, ada. Kenapa itu terjadi? Karena boleh jadi dia tidak mensyukuri semua anugerah yang sudah ada itu. Itu Bapak Ibu. Musibah itu dekat dengan kehidupan kita. Maka siapa yang tidak pandai mensyukuri apa yang sudah ada, siap-siaplah apa yang ada itu akan berubah menjadi musibah di kehidupannya. Pasangan yang kita tidak syukuri, anak-anak yang kita tidak bisa mensyukurinya, harta yang kita tidak bisa mensyukurinya, jabatan yang kita tidak bisa mensyukuri, semua akan berubah menjadi musibah di hidup kita. Itu rumus Al-Quran. Wa in kafartum inna azabi lasyadid. Oleh karena itu Bapak dan Ibu yang dirahmati dan diberkahi roh Allah Subhanahu wa taala, maka kita awal ke kajian pertama Al-Fatihah kita. Di bahasan pertama kita membahas Bapak Ibu sekalian, kenapa kita harus mengulang-ulang kalimat Al-Fatihah ini belasan kali setiap hari. Dan kita tidak disunahkan untuk membaca surat-surat yang lain sebanyak Al-Fatihah setiap hari sampai belasan kali itu. Karena di dalam surat Al-Fatihah kita diajari oleh Allah 5 prinsip yang harus ada dalam agama kita. 5 prinsip yang harus ada dalam ketaatan kita kepada Allah. Dan di antara 5 prinsip ini, yang pertama apa? Asyukru ala ni'amillah. Kita harus mudah mensyukuri dengan segala anugerah yang Allah berikan di kehidupan kita. Dari kalimat apa? Alhamdulillahi rabbil alamin zat. Maka siapa yang tidak mudah mensyukuri segala anugerah, dia sedang menghancurkan agama ini. Dia sedang menghancurkan pilar-pilar agama ini. Dan lihat Bapak Ibu, selalu ada musibah dari orang-orang yang tidak bisa mensyukuri anugerah. Saya ulang, selalu banyak musibah dari orang-orang yang tidak bisa mensyukuri segala anugerah.
Itu prinsip Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, pertanyaan dari Ibu Neneng. Kalau kita meminta kepada Allah, tetapi hati masih terus berpikir mengikhtiarkan. Ini adalah konsep yang disebut dengan hakikatut tawakal. Tawakal itu Teh Neneng, itu maknanya ada dua, kata Sya'rawi. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, yang pertama adalah al-jawarih yata'allaqu bil amal wal qalb yata'allaqu billah. Itu prinsip tawakal. Al-jawari yata'allaqu bil amal wal qalb yata'allaqu billah. Apa maksudnya? Indra kita fokus ke ikhtiar, hati kita fokus kepada Allah. Jadi Bapak, jadi Teh Neneng, untuk masalah anggota badan maksimalkan dalam ikhtiarnya. Tetapi untuk hati, kuatkan kebergantungan kepada Robnya. Itu yang disebut dengan tawakal. Tidak benar orang bertawakal, Ustadzmu, hatinya bergantung kepada Allah, tetapi dia tidak berikhtiar dengan anggota badannya. Dia tidak disebut ikhtiar itu. Contoh begini Ustadzmu. Ketika kita misalnya hareeng itu apa ya? Demam, Ustadz. Ya Allah, tolonglah saya sembuhkan. Tetapi tidak ke dokter, tidak beli obat, tidak ke apotek. Itu tawakal bukan, Ustaz? Bukan. Tawakal itu hati kita bergantung kepada Allah minta kesehatan, tetapi anggota badan kita mencari kesembuhan. Datang ke dokter, datang ke rumah sakit, datang ke apoteker. Itu namanya tawakal. Ada hati yang sedang bergantung dan ada anggota badan yang sedang memaksimalkan ikhtiar. Pak Ustadz di rumah dah kalau Allah sudah menyembuhkan pasti sembuh. Itu tawakal bukan Ustadzmu? Bukan. Itu bukan ajaran kita Bapak Ibu sekalian. Sebaliknya Teh Neneng, orang berikhtiar terus, tetapi hati tidak bergantung kepada Allah, dia pun sedang tidak bertawakal kepada Allah. Karena tawakal yang benar itu ada hati yang sedang berharap penuh kepada Robnya dan ada anggota badan yang sedang memaksimalkan ikhtiarnya. Itulah yang disebut dengan tawakal. Maka ketika Teh Neneng berdoa kepada Allah, namun pikiran kita terus mengikhtiarkan bagaimana solusinya, maka itulah yang disebut dengan tawakal yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Ustadzmu, wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Dedi. Ibu Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian pagi ini juga nanti kami rekam dalam bentuk YouTube, insya Allah nanti kami akan share di YouTube channelnya di Khalifah Tour ya, supaya Ibu Bapak bisa menyimak kembali apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz Dedi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita ya. Kalau kita tidak bisa berprestasi di satu bidang yang lain yang kita inginkan, ada pepatah bagus, maka carilah amal ibadah yang terbaik yang bisa mendekatkan hati kita kepada Allah. Salah satu konsep yang kami pelajari, bagaimana memaksimalkan hati agar dekat dengan Allah, bagaimana mengasah pikiran kita untuk mencari cara ikhtiar yang bagus, dan memaksimalkan potensi diri kita agar lebih maksimal ikhtiarnya. Ini satu konsep yang tadi saya coba simak Ustadz dari apa yang Ustadz Dedi sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ibu Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih ada waktu kurang lebih saya kasih waktu 5 menit lagi Ustadz, sampai jam 6 lewat 15 menit ya. Kalau tidak ada mungkin Bunda Ampet atau Bunda Pak Ampet. Assalamualaikum Bunda. Pak Rustam ada yang mau disampaikan Pak? Assalamualaikum Pak Rustam. Cukup? Cukup, Pak. Cukup. Tadi saya mencari Ustadz Wijayanto, bisa suka hadir ini. Mungkin lagi siaran juga. Assalamualaikum Ustadz Wijayanto. Sedang siaran. Assalamualaikum Bunda Ampet. Waalaikumsalam, Pak. Ustadz, ada yang mau disampaikan? Assalamualaikum Silakan. Gurunda. Assalamualaikum. Saya selalu Gurunda. Waalaikumsalam. Udah, Masya Allah. cukup lengkap. Udah. Tamam, udah. Alhamdulillah.
Baik, berkah selalu Bunda Pet. Cukup, Bunda, cukup. Cuma saya nyampaikan sedikit. Terima kasih kepada undangan yang di-share sama Bunda Empet. Banyak yang hadir hari ini. alhamdulillah. 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 Terima kasih sampai. Terima kasih Ibu dan Sama-sama. Bapak sekalian. Terima kasih yang sudah hadir dari Jogja, dari Makassar juga ada, dari Jakarta juga ada, dan Ibu Bapak yang lain yang mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan satu persatu ya. Semoga sehat, berkah melimpah di pagi Jumat ini. Dan Ustadz, karena waktu juga berkenan bisa dipimpin doa. Mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang spesial buat kita semua. Amin. Ustadz. Baik, mohon izin Gurunda, Ustadz Wijayanto, Bunda Empet, Pak Rustam, Pak Muh, Silakan. untuk mengakhiri kajian kita dengan sama-sama berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita lalui 1 jam lebih ke hari ini betul-betul menjadi tambahan ilmu buat kita semua untuk semakin memantapkan ubudiyah kita dan ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa terbaik kita di hari terbaik di hari ini dengan pengabulan terbaik untuk memberikan kebaikan buat hidup kita dunia dan akhirat. Mari kita awali sama-sama dengan memperbanyak kalimat istighfar. Ya, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Mari kita akhiri dengan sama-sama mengucapkan hamdalah untuk berterima kasih kepada Allah dengan segala anugerah yang sudah Allah titipkan di kehidupan kita, terutama anugerah usia yang membuat kita masih sempat untuk terus memperbaiki ilmu kita, iman kita, ibadah kita, dan semakin punya waktu menyiapkan bekal-bekal terbaik kepulangan kita nanti ke akhirat. Alhamdulillahirabbil alamin, la ilaha illa anta huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Ya fatiris samawati wal ardi ya muqallibal qulub ya dal jalali wal ikram. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kami mohon kepadamu, jadikan yang hadir bersama di kajian pagi hari ini adalah hamba-hambamu yang layak kau ampuni segala kehilafannya, yang kau bersihkan segala kealfaannya. Hadirkan, jadikan yang hadir bersama kami di kajian pagi hari ini adalah hamba-hambamu yang semakin disakinahkan rumah tangganya, disolehkan keturunannya, diberkahi rezekinya, dan diberkahi semua kehidupannya ya Allah. Dan jadikan yang hadir bersama kami di kajian pagi hari ini adalah hamba-hambamu yang semakin kau pantaskan untuk bisa bahagia di surgamu nanti ya Allah. Mudah-mudahan kami semua menjadi hamba-hambamu yang senantiasa bisa bersama dalam ketaatan di dunia, agar kami pun senantiasa bisa bersama dalam kebahagiaan kelak di akhirat. Mudah-mudahan ya Allah pertemuan kami di pagi hari ini menjadi saksi terbaik agar kami bisa bersama kembali, bisa berkumpul kembali dengan orang-orang yang kami cintai nanti di surgamu nanti. Innaka rabbuna ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan Ustaz. Baik. Terima kasih Ustaz Didi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, besok kajian subuh online-nya akan membahas nilai-nilai Islami dalam kriya batik tradisional. Akan dipandu oleh Dr. Haji Komarudin Kudia. Dan yang akan mendampingi beliau adalah tentunya Pak Haji Rustam Sumarna. Insya Allah besok jangan lupa catat pukul 5 pagi sampai jam 6.30 Sabtu 22 Januari 2022. Ya, mudah-mudahan Ibu Bapak bisa bergabung. Dan saya yang bertugas Muhammad Mu, terima kasih Bunda Empet, terima kasih Ustaz Didi, terima kasih Kang Dea, Kang Arya, Mbak Ninik, tim Khalifah Bet Al Hikmah Khalifatur. Mudah-mudahan sehat semua. Mari kita tutup ucapkan hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya yang bertugas Muhammad Mu, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.